Maria benteng Daud dalam sejarah keselamatan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membuka puji syukur nomor 214 tentang litani Santa Perawan Maria, di sana kita menemukan Maria dikatakan benteng Daud. Dalam tradisi biblis atau tradisi kitab suci, istilah benteng Daud mengacu pada simbol perlindungan, kekuatan, dan kehadiran Allah yang menjaga Israel melalui keturunan Daud. Kota Yerusalem sering disebut sebagai kota Daud dengan benteng yang tak tergoyahkan. Dalam terang perjanjian baru, simbolisme ini mendapat pemenuhannya dalam pribadi Maria, Bunda Yesus Kristus, Sang Mesias keturunan Daud. Baca Matius 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 32. Yang pertama, dimensi biblis atau dimensi kitab suci. Kitab Kidung Agung 4 ayat 4 menggambarkan lehermu bagaikan menara Daud yang dibangun untuk senjata, 1000 perisai tergantung padanya. Ayat ini dalam tradisi patristik ditafsirkan secara tipologi merujuk pada Maria sebagai perawan murni yang menjadi perlindung iman. Saya ulangi lagi, ayat ini dalam tradisi patristik ditafsirkan secara tipologi merujuk kepada Maria sebagai perawan murni yang menjadi pelindung iman. Maria dipandang sebagai benteng Daud karena dari rahimnya lahir Sang Raja Mesias keturunan Daud yang dinanti-nantikan. Dengan menerima sabda Allah, Maria menjadi tempat perlindungan iman bagi seluruh umat beriman. Yang kedua, dimensi historis. Dalam sejarah gereja perdana, para bapak gereja melihat Maria sebagai simbol eklesia atau simbol gereja. Seperti benteng yang menjaga umat dari ancaman musuh, begitupun juga Maria dipandang sebagai ibu rohani yang melindungi gereja melalui doa dan teladannya. Devosi kepada Maria sebagai benteng muncul dalam doa-doa kuno, khususnya dalam tradisi Bizantium yang menyebutnya sebagai Theotokos atau Bunda Allah yang menaklukkan kuasa kegelapan. Gambaran ini menegaskan bahwa Maria tidak hanya pasif sebagai penerima anugerah, melainkan aktif menjadi penjaga iman umat Allah. Yang ketiga, dimensi teologis. Maria sebagai benteng Daud menunjuk pada dua hal pokok. Pertama, perlindungan rohani. Maria melalui perannya sebagai Bunda Kristus menjaga gereja dari ajaran sesat, sama seperti benteng menjaga kota dari serangan musuh. Yang kedua, kesatuan dengan Kristus. Benteng Daud tidak berdiri sendiri, melainkan menunjuk pada kerajaan Daud yang puncaknya pada Yesus Kristus. Maria tidak dapat dipisahkan dari Kristus, sebab dari rahimnya lahir Raja Mesias. Maria adalah benteng karena kehadirannya selalu menunjuk pada Sang Raja yang ia kandung, yakni Yesus Kristus. Yang keempat, dimensi simbolis spiritual. Maria disebut benteng karena menjadi lambang iman yang kokoh,
kesetiaan tanpa goyah, serta perlindungan rohani bagi umat beriman. Dalam tradisi Katolik, gelar Menara Daud tercantum dalam litani Loreto. Saya ulangi lagi, dalam tradisi Katolik, gelar Turis Davidica atau Menara Daud tercantum dalam litani Loreto. Simbol ini mengundang umat untuk melihat Maria sebagai tempat perlindungan dari dosa dan kelemahan, serta sebagai benteng doa yang menguatkan gereja dalam perjalanan iman. Kesimpulan, Maria sebagai benteng Daud mengandung makna biblis, historis, teologis, dan spiritual. Maria adalah benteng iman karena melahirkan Kristus keturunan Daud dan dengan demikian melindungi gereja sebagai umat Allah. Gelar ini bukan hanya bentuk devosi, melainkan juga pengakuan iman akan peran Maria dalam sejarah keselamatan, yaitu sebagai ibu yang menjaga, sebagai perawan yang teguh, dan sebagai simbol gereja yang tak tergoyahkan dalam Kristus. Saya ulangi lagi, gelar Maria sebagai benteng Daud bukan hanya bentuk devosi, melainkan juga pengakuan iman akan peran Maria dalam sejarah keselamatan, sebagai ibu yang menjaga, sebagai perawan yang teguh, dan sebagai simbol gereja yang tak tergoyahkan dalam Kristus. Ave Maria, sebab buah tubuh Maria adalah Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.